Setelah berhasil menang atas Ngannou, Tyson Fury mengakui bahwasanya mantan juara kelas berat UFC itu adalah petarung yang sangat bagus. Fury mengaku jika menghadapi Ngannou adalah salah satu pertarungan yang memberikannya kesulitan dalam 10 tahun terakhir, meski ada saat seperti Ngannou masih canggung dalam bertinju. Laga akbar yang mempertemukan dua monster lintas bela diri, yaitu Tyson Fury sang juara kelas berat tinju melawan Francis Ngannou sang juara kelas berat MMA. Laga yang berlangsung di Kingdom Arena Arab Saudi pada hari Minggu kemarin dimenangkan oleh The Gypsy King. Memang kemenangan ini bukanlah hal yang mengejutkan karena sejatinya Tyson Fury bertanding di disiplin olahraganya yaitu tinju. Namun, yang mengejutkan adalah fakta bahwasanya Tyson Fury dipukul jatuh oleh Francis Ngannou. Bahkan, Tyson Fury sendiri tak sanggup memukul jatuh sang mantan raja kelas berat UFC tersebut. Perlu diingat, terakhir kali Tyson Fury mampu dijatuhkan adalah saat melawan Deontay Wilder. Dan tidak perlulah kita jelaskan betapa kerasnya pukulan dari Wilder. Laga yang berlangsung panas antara Fury dan Wilder dalam trilogi mereka. Tyson Fury sebelumnya menjatuhkan Wilder di ronde ketiga. Namun kemudian, di ronde keempat, gantian Tyson Fury lah yang dijatuhkan oleh Deontay Wilder. Bahkan 2 kali dalam satu ronde itu. Meskipun Fury sempat jatuh di ronde keempat, namun secara keseluruhan pertandingan, The Gypsy King tetap menguasai laga dan berhasil membuat Deontay Wilder tak sanggup berdiri lagi di ronde ke-11. Di laga ini, Tyson Fury tak mampu menjatuhkan Francis Ngannou. Bahkan 1 kali pun dalam 10 ronde penuh. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwasanya ini merupakan debut profesional Francis Ngannou di atas ring tinju dan langsung diadukan dengan sang juara kelas berat yang tak terkalahkan Tyson Fury. Namun, dirinya mampu mengimbangi dan memberikan perlawanan dalam 10 ronde itu. Hal ini menunjukkan kualitas bertinju dari seorang Francis Ngannou. Namun ada catatan nih, laga ini memang disiapkan untuk 10 ronde saja. Dan tampak Tyson Fury masih mampu mendominasi laga dengan baik. Bukan tidak mungkin jika laga berjalan dalam 12 ronde, bisa jadi Ngannou akan di-KO-kan oleh Tyson Fury. Ya, meskipun hal tersebut hanyalah spekulasi saja. Meski begitu, hasil dari laga ini sangat mengejutkan didapat oleh Ngannou, sebab Ngannou harus kalah melalui keputusan angka split decision. Sebelum pertandingan berlangsung, Tyson Fury memang dijagokan keluar sebagai pemenang. Saya pribadi menganggap tidak mungkinlah seorang Tyson Fury kalah dari seorang petinju yang baru melakukan debutnya, meskipun dengan pukulan keras seperti Francis Ngannou. Beberapa atlet UFC pun memberikan pendapatnya, antara lain Henry Cejudo. Dia berkata, apakah saya merasa Ngannou mampu mengalahkan Fury? Saya rasa tidak. Siapa sih yang bisa mengalahkan Fury? Kata Henry Cejudo. Kemudian sang legenda hidup UFC, Khabib Nurmagomedov. Khabib mengatakan, jika mereka bertarung di UFC, Tyson Fury tidak akan punya kesempatan untuk menang. Namun beda cerita jika mereka bertarung di atas ring tinju. Saya rasa tidak ada yang bisa mengalahkan Tyson Fury. Baiklah, kita masuk ke dalam jalannya pertarungan. Ngannou dan Fury langsung menyajikan adu pukul yang cukup baik di awal-awal laga dengan berbalas pukulan hook dan juga jab. Francis Ngannou yang berani tampil menyerang dibalas dengan Fury lewat pukulan tangan kiri yang kemudian disusul dengan hook kanan yang mendarat di wajah The Predator.
Pada ronde pertama, Fury sebenarnya unggul dalam jumlah pukulan dibandingkan dengan Ngannou. Terlihat juga bagian area mata dari Francis Ngannou mulai mengalami lebam usai menerima beberapa pukulan keras dari sang pemegang sabuk juara dunia WBC itu. Memasuki ronde kedua, Francis Ngannou mencoba beradaptasi dengan lebih baik saat The Gypsy King terus mengincarnya. Kejutan dibuat oleh Ngannou dalam laga ini, tepatnya pada ronde ketiga. Setelah berhasil menjatuhkan Tyson Fury lewat satu pukulan keras tangan kirinya, Tyson Fury terjatuh saat sedang asik melancarkan pukulan terhadap Ngannou. Namun ia kecolongan sehingga Ngannou berhasil mendaratkan pukulan tangan kiri yang sangat keras. Itu merupakan pukulan terbaik dari Francis Ngannou sampai dengan ronde ketiga ini. Untungnya saja, ini bukanlah pertarungan MMA, sehingga Ngannou nggak bisa langsung nyerang Fury saat di ground. Tyson Fury pun lebih cepat dan bangkit untuk menyelesaikan pertandingan. Sampai pertengahan laga, Ngannou yang dilatih oleh legenda tinju Mike Tyson mampu tampil dengan baik. Ngannou masih selamat terhindar dari upaya uppercut Fury di ronde yang kelima. Sampai dengan ronde ketujuh, Tyson Fury masih dalam posisi berbahaya karena belum memberikan serangan besar terhadap Ngannou. Meski ada 3 ronde tersisa lagi bagi Tyson Fury untuk menyelamatkan rekor sempurnanya yang belum pernah kalah di sepanjang 34 karir tinju profesionalnya. Namun, hingga memasuki ronde ke-8, Ngannou masih tampil sangat baik menghadapi sang juara WBC itu. Memasuki ronde pemungkas, Ngannou semakin mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik yang memadati Kingdom Arena di Arab Saudi. Tersisa 60 detik lagi, Fury masih berusaha untuk melepaskan pukulan berbahaya dan berharap mampu menjatuhkan Francis Ngannou di ronde terakhir. Namun, upayanya itu masih gagal sampai dengan bel dibunyikan. Penampilan impresif ini menjadi jawaban Ngannou setelah diremehkan oleh banyak pihak. Sebagian pihak merasa meragukan peluang Ngannou karena Ngannou tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam dunia tinju profesional, apalagi melawan Tyson Fury. Sebelum laga, dia bahkan menandatangani kesepakatan tanding dengan Alexander Usyk untuk memperebutkan juara undisputed di kelas berat pada 23 Desember mendatang. Akan tetapi, Ngannou hampir saja membuat Fury menahan malu karena potensi kekalahan pertama sepanjang karirnya. The Gypsy King akhirnya diselamatkan dengan keputusan dari Dewan Juri, di mana pertarungan berlangsung dengan kemenangan angka tipis untuk Tyson Fury dengan skor 94-95, 96-93, dan 95-94. Setelah berhasil menang atas Ngannou, Tyson Fury mengakui bahwasanya mantan juara kelas berat UFC itu adalah petarung yang sangat bagus. Fury mengaku jika menghadapi Ngannou adalah salah satu pertarungan yang memberikannya kesulitan dalam 10 tahun terakhir, meski ada saat seperti Ngannou masih canggung dalam bertinju. Hasil ini merupakan pembuktian kepada dunia bahwasanya Ngannou juga memiliki skill dalam bertinju, sekaligus mematahkan anggapan orang-orang bahwa dirinya tidak punya kesempatan menang saat berhadapan dengan Tyson Fury. Meskipun tampak kecewa dengan hasil akhir, namun Ngannou tetap merasa puas setelah dirinya mampu tampil gemilang bahkan hampir menang melawan sang juara tinju kelas berat Tyson Fury. Pasti di antara kalian banyak yang menganggap kemenangan Francis Ngannou ini dicuri pada malam itu. Ya, sah-sah saja orang beropini demikian. Namun kalau menurut saya pribadi, Fury memanglah seorang pemenang pada malam itu. Terlepas dari dia dijatuhkan pada ronde ketiga, namun secara keseluruhan penampilan, Fury menguasai jalannya laga. Dan bisa jadi, jika pertarungan kemarin berjalan selama 12 ronde, kemungkinan besar Fury bisa menang KO. Karena seperti yang kita ketahui, meskipun tubuhnya gempal dan berlemak, namun The Gypsy King memiliki kardio yang luar biasa, yang membuat dirinya mampu menjaga staminanya sampai dengan ronde ke-12. Nah, sekarang bagaimana tanggapan teman-teman semua? Bagaimanakah nasib Francis Ngannou jika ia terus berkarir di dunia tinju? Mampukah dia akan bersinar atau dia akan menjadi sensasi sesaat? Dan lawan selanjutnya bagi The Gypsy King adalah Alexander Usyk.
Bagaimana peluang mereka? Coba tulis di kolom komentar.